Maka para hadirin hadirat, kita berkumpul di malam hari ini di dalam memperingati maulid seorang insan yang amat mulia, yang sudah tentu dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga bulan Rabiul Awal dalam sejarah Islam ma'dumul khair, artinya kosong dari kebaikan. Nggak ada Rabiul Awal dimuliakan, diagungkan, tidak sama sekali. Lebih mulia Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dalam setahun tersebut. Tetapi lantaran junjungan baginda Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, maka menjadilah mulia bulan Rabiul. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Sittud Durar yang tadi kita baca maulidnya, beliau menyatakan mawaidul khair mabsuutah liman bayarid. Hidangan-hidangan kebaikan terbentangkan bagi siapapun yang mereka inginkan. Fi syahrin fihi nabiyyu Thahal Mukhtar Wulid, dilahirkan di dalam bulan ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul ata wal madad wa ila alladhi yastamin, bulan yang dimana Allah anugerahkan berbagai macam nikmat. Siapa manusia yang ingin mendapatinya, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itulah, ini langkah pertama, batu loncatan kita untuk datang ke tempat-tempat seperti ini lagi. Kita datangin Bu, maulid-maulid yang ada, yang saat ini akan diadakan di berbagai macam tempat. Karena beliau pun juga menyatakan majlis maulid yang disebutkan majlis maulid, Habib Ali menyatakan masyi kama majlis maulid yujallil qurub, tidak ada majlis seperti majlis yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana da waqt taubatak yal asi idza batatum, hari disinilah waktu taubat kamu wahai orang yang berdosa, agar Allah berikan kamu pintu tahu. Kita datang majlis maulid ini adalah tempat untuk kita leburkan segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab majlis maulid seperti inilah akan menimbulkan rasa yang mana sudah menjadi nantinya pegangan hidup kita. Tidak ada orang yang layak yang kita tiru, idola yang kita jempoli seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh dalam kepribadian Nabi SAW di dalamnya berbagai macam budi pekerti yang baik, teladan yang harus kita ikuti. Sehingga seorang ulama bernama Syekh Mustafa Al-Manfaluti, beliau menyatakan la hajata bina fi tarihi falasifatil Yunan. Kita nggak butuh kepada orang-orang yang bisa kita ambilkan contoh dari para filsuf Yunani, wa hukama'ir Ruman, para ahli hikmah Romawi, wa ulama'il Ifranji, dan para cendekiawan orang-orang Inggris. Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah, maka ketahuilah kita umat Islam, kita memiliki seorang sosok yang hidupnya begitu amat mulia, mamlu'a bil jiddi wal amal, terpenuhi hidupnya dengan sifat kesemangatan dan senantiasa gemar bekerja. Wasabri wassabat, sabar dan pun juga konsisten. Wal insaniyatil kamilah, dan manusia yang amat sempurna. Hiya hayatun nabiyina Muhammadin. Beliaulah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Hasan bin Thabit beliau menyatakan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini, sebaik-baik engkau ya Rasulullah tidak pernah mata ini memandang kepada siapapun manusianya, tidak ada selain. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan seelok-elok engkau tidak ada satu wanita pun yang bisa melahirkan anaknya seperti kamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta dalam keadaan terlepas dari setiap kekurangan. Mau cari kekurangan Rasulullah yang mana? Tidak ada. Mau dari apapun, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, engkau terlepas dari setiap kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkaulah yang menciptakan diri engkau sendiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para hadirin hadirat, hendak kita ketika menghadirkan majelis maulid seperti ini ambil dari akhlaknya, budi pekertinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat menonjol pada kepribadian beliau adalah sifat sabar yang luar biasa. Sabar yang dengan sebabnya Allah angkat beliau dan menjadi kemenangan untuk beliau, dan namanya terus abadi sampai yaumul qiyamah, selalu dipuji oleh umat sampai suatu saat. Nah, ini ada suatu cerita pada perang Uhud, perang yang disebut kekalahan umat Islam. Apa yang terjadi? Sampai gigi geraham Nabi copot, Pak. Sampai beliau itu sekujur badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki beliau terluka. Ketika itulah para sahabat mendatangi beliau lalu menyatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah alaihim. Ya Rasulullah, sumpahin mereka. Sumpahkan mereka yang telah menghancurkan engkau ya Rasulullah. Kita sudah babak belur, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah senjata yang ampuh, sekarang sumpahin kaum Quraisy. Ya, dalam keadaan seperti itu Nabi memiliki doa yang kontan, langsung dikabulkan oleh Allah. Lebih cepat doa beliau ketimbang kilat yang menyambar. Apa yang hanya beliau berucap? Beliau menyatakan, innani lamu'af la'anan, aku diutus buat kalian tidak sebagai pencela, tidak sebagai pelaknat, walakin bu'itsu da'iyan wa rahmatan, akan tapi aku dibangkitkan untuk kalian sebagai memberi tebar kasih sayang dan memberikan rahmat kepada umat seluruhnya. Bukan sekedar itu saja, sampai beliau doakan orang yang menghancurkan beliau dengan menyatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah orang yang telah menyakiti aku, maka sungguh mereka tidak mengetahui. Kebayang? Begitu akhlaknya Nabi. Kita sebagai umatnya bukan, Bu? Bu? Kita sebagai umatnya enggak? Contoh akhlak Rasulullah, contoh akhlak Nabi. Ini bukan sekedar dongeng, bukan. Ini kehidupan nyata. Beliaulah yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sampai Bu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Nabi dikuburkan, beliau menangis-nangis dengan menyatakan di pusara di jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi tebusan ayahku dan ibuku ya Rasulullah. Laqad da'anu ala qaumi, sungguh Nuh menyumpahkan kaumnya dengan menyatakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan di permukaan bumi ini satu pun orang yang hidup, melainkan hancurkan semua. Itu doa Nabi Nuh. Itu doa Nabi, sumpah itu. Tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah? Laqad wuqi'a dhahruk, sungguh telah diinjak punggangmu, pundakmu telah diinjak. Wa udniya dhahruk, dan sungguh telah wa udniya jismuk, dan sungguh telah terluka badanmu. Wa qusirat raba'iyatuk,
sungguh telah jatuh gigi gerahammu ketika perang Uhud. Fa'abaita an taqula ila khairan, maka tidaklah keluar dari mulut kamu melainkan kebaikan. Qailan seraya kau berkata, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, maka sungguh mereka tidak mengetahui. Ya Pak ya, ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi sempat diusir oleh wanita. Loh, sempat diusir oleh wanita. Ya, makanya kalau kita punya bini ngomel, kita diem aja udah. Ya, Nabi aja pernah diusir sama wanita. Ketika beliau melihat ada seorang wanita sedang meratapi anaknya yang baru meninggal, masih anak tuh anak, dikuburin masih anak. Tuh wanita lagi nangis-nangis. Lalu Nabi datang kepada wanita tersebut. Nabi di belakangnya menyatakan ittaqillah wasbiri. Takutlah kau kepada Allah, sabar, sabar. Dijawab oleh wanita tersebut, ilaika anni, jauh-jauh kau, jauh-jauh. Dia nggak tahu tuh Rasulullah. Fa innaka lam tusab bi musibati, ente nggak ngerasain yang aku rasakan saat ini musibahku. Tuh wanita ngomong tanpa melihat Rasulullah. Dia ngerocos saja, di belakangnya ada Rasul, nggak dilihat. Akhirnya Nabi apa yang ambil tindakan? Nabi keluar langsung. Nabi keluar. Ini menunjukkan dalil dibolehkan perempuan ziarah kubur. Nih boleh dalilnya nih. Bukan dilaknat, apa diboleh, nggak diboleh, boleh. Nabi langsung keluar. Kalau emang itu kemungkaran, Nabi yang pertama kali cegah, tapi Nabi biasa aja langsung keluar. Ketika sedang keluar, ada penjaga kuburan melihat wanita ngusir Rasulullah. Waduh, ini orang langsung marahnya luar biasa. Dideketin itu perempuan. Anti nggak tahu siapa yang diusir itu. Yang anti usir adalah baginda Nabi besar Muhammad. Datangin, minta maaf sekarang. Udah cepetan. Maka tuh orang tuh perempuan takut langsung. Sampai ketok pintu Rasulullah, langsung menyatakan, ya Rasulullah, udah. Sekarang aku udah sabar ya Rasulullah, udah nggak ada lagi udah. Aku minta maaf, aku nggak tahu itu adalah engkau ya Rasulullah yang aku usir. Maka dengan ucapan seperti itu Nabi menyatakan, innamas sabru 'inda shadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Ketika benturan pertama dapat musibah, kita tahan jiwa kita, itu namanya sabar. Baru itu yang dapat pahala. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada yang nabrak kita. Kita datengin ke orang, kita udah ngomelin, mungkin kita tempelengin langsung. Udah kita tempelengin semua, baru kita ngomong sabar deh gue deh. Itu gak ada manfaat begitu. Sabar itu pas ketika awal pertama orang tua kita meninggal, tahan, jangan salah A, B, C, D, E, itu yang namanya sabar. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Para hadirin hadirat, ini hadirnya kita maulid ini berharap agar tambah rasa rindu kita kepada Rasulullah. Ya Bu, biar kita tambah rindu sama Nabi. Biar kita kalau berselawat berlinang air mata kita. Manusia yang amat perhatian sama kita melebihi siapapun, siapapun mereka, bahkan orang tua kita. Sampai Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah seorang beriman kepadaku melainkan aku yang lebih dicintai oleh kalian min walidihi, ketimbang orang tuanya, wa waladihi, ketimbang anaknya, wa malihi, ketimbang hartanya, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Lihat, kita ambil contoh seorang sahabat bernama Thauban. Siapa namanya? Thauban. Ini seorang sahabat yang sedetik saja nggak lihat Nabi merasa gelisah, merasa risau jiwanya. Sampai suatu saat yang mana ketika beliau itu dalam keadaan gelisah mukanya, datanglah Rasulullah SAW melihat keadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Nabi langsung bertanya kepada Thauban tersebut dengan menyatakan, ya Thauban, hal bika marad? Thauban, apa ente sakit? Ya Thauban, apa ente sakit? Maka dijawab,
oleh Thauban tersebut dengan menyatakan, ya Rasulullah. Beliau menyatakan, Thauban menyatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini sedang memikirkan nasibku ya Rasulullah. Aku kalau sedetik saja wajahku tidak memandang engkau ya Rasulullah, gelisahnya luar biasa. Hatiku menjadi gelisah dan tidak akan terobati kegelisahan tersebut melainkan ketika aku memandang wajah engkau ya Rasulullah. Shallu ala Nabi. Ini Thauban begitu, sedetik tidak melihat wajah Rasulullah, gelisah. Ya, Nabi pergi jihad setengah hari nggak ketemu, gelisah. Dia lagi mikir ini, dia memikirkan keadaan dia kok seperti ini. Akhirnya dia langsung melanjutkan pembicaraannya dengan menyatakan, ya Rasulullah, aku sedang merenung, aku di alam dunia tidak melihat wajah kau sesaat, hatiku gelisah ya Rasulullah. Lalu bagaimana kelak aku berada di akhirat ya Rasulullah? Bagaimana aku berada di akhirat nanti ketika aku mungkin ditakdirkan menjadi penghuni surga? Pasti kedudukanku berbeda dengan engkau ya Rasulullah. Engkau dengan bersama para sahabatmu kalangan anbiya wa rasul wa syuhada wa salihin, yang begitu membuat terbatas pandangan wajahku melihat engkau ya Rasulullah. Kalaupun aku ditakdirkan menjadi penghuni, tapi kalau aku ditakdirkan menjadi penghuni neraka, niscaya aku tidak akan melihat engkau selama-lamanya ya Rasulullah. Lihat bagaimana kecintaan sahabat Thauban kepada baginda Nabi Muhammad. Sesaat tidak melihat Rasulullah, gelisah jiwanya. Maka dari situlah Nabi diam, nggak bicara sama sekali. Apa yang terjadi? Turunlah Jibril alaihissalam. Lalu disitulah Jibril memberitahukan keadaan Thauban dengan menyatakan, man yuti'illaha wa rasulah. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rabb, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Niscaya mereka nanti akan dikumpulkan bersama para anbiya, orang-orang yang mereka cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kita nggak bakal nanti di akhirat bu bersama anak kita, nggak bakal, sama suami kita nggak bakal kabur semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akan kabur semuanya, suami kita, anak kita yang kita timang-timang, jauh nanti sama kita jadi musuh kita. Siapa yang menjadi juru selamat kita? Tidak lain tidak bukan ana laha, akulah yang memiliki syafaatul udma, yang bisa memasukkan umatku ke dalam surga tanpa hisaban. Semoga Allah jadikan kita umat yang mendapatkan ridho baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita rindu kepada Nabi, apapun dunia nilainya semuanya rendah. Kalau udah ada cinta sama Rasulullah, semuanya rendah. Sampai apa yang terjadi, seorang sahabat bernama Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza seorang Yahudi. Dia memiliki paman kaya raya, hartawan. Dia orang miskin. Ini Abdul Uzza telah diberitakan oleh pamannya, nanti nak aku akan berikan seluruh hartaku kepada kamu. Tapi ini anak nih, keponakan, mendengar gimana sosok baginda Rasulullah. Dari tutur katanya, dari tingkahnya, dari mukanya, dari seluruh badannya. Ini kerinduan sudah nggak bisa tertahan lagi. Sampai dia ngomong kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qad intazartu islamak, ane tunggu keislamanmu. Fala araka turidu Muhammadan, engkau nggak ingin ketemu Muhammad. Fa'adhani fil Islam. Kalau begitu izinkan aku untuk masuk ya. Omongan begitu
Didengar oleh si paman, langsung marah si paman dengan menyatakan lain tabakta Muhammadan, kalau ente ikutin Muhammad, maka seluruh harta yang aku berikan kepada kamu, bahkan baju yang kau kenakan saat ini, aneh cabut semuanya, aneh sita semuanya. Tuh, orang begitu, pelitnya begitu tuh ya, udah pelitnya begitu, langsung disita semuanya, ambil, aku akan ambil. Ya, sampai baju yang dikenakan keluarin semuanya. Ya, ini Abdul Uzza dengan lantang suaranya bersuara, mengangkat suaranya dengan menyatakan an-nadratu bi Muhammadin khairu minad dunya wa ma fiha. Satu pandangan yang aku bisa datangkan jatuh kepada Rasulullah, itu satu pandangan lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Ya. Seorang yang bernama Abdul Uzza berkeinginan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampailah dia, apa yang terjadi? Dia buka bajunya telanjang. Ini Abdul Uzza telanjang langsung. Dia buka bajunya, dia pengen ketemu Rasulullah. Dia nggak pikirin sawah tuh paman, dia nggak pikirin tuh ternak tuh paman, dia nggak pikirin emas yang ada. Yang pasti aku pingin mataku memandang baginda Nabi besar Muhammad. Sudah dia datang ke rumah orang tuanya, itu orang tua emang khoyat, tukang jahit. Akhirnya cuma ada satu bahan yang dia jahit untuk nutupin badannya, bagian atas bagian bawah. Itu dalam bahasa Arab namanya al-bijad, al-bijadin. Sampailah dia datang ke Rasulullah, lalu Nabi menyatakan, "Mas, buka siapa nama ente?" Maka ini orang menjawab Abdul Uzza. Akhirnya Nabi mengganti, "La, lasta Abdul Uzza, anta Abdullah Dzul Bijadain." Engkaulah Abdullah, ente pantas namanya Abdullah. Oke, kita begitu, namain anak yang begitu, Abdullah, Abdullah. Kan kita nama beda panggilan. Nama Abdullah panggil Bedul, karena Abdullah panggil Dola. Makanya sendal masjid juga diambil juga nih Abdullah. Lihat nih, Abdul Uzza diganti oleh Nabi namanya Abdul. Singkat cerita nih Pak. Oh, sebelum perang Tabuk dia datang kepada Rasulullah. Ini yang sedihnya luar biasa itu. Dia datang kepada Rasulullah menyatakan, "Ya Rasulullah, ud'u li syahadah." Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Itulah para sahabat. Kalau sudah perang nggak berharap hidup. Tuh. Udullah li syahadah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku mati di medan pertempuran. Maka disitulah Nabi doa. Lihat, Nabi kalau udah berdoa udah pasti kontan Allah kabulkan. Maka apa yang terjadi? Setelah pasca perang Tabuk, 2 hari beliau mencari korban dari umat Islam, didapatkanlah Abdullah bin Jadid. Sudah tergeletak dalam keadaan syahid. Apa yang Nabi ambil sikap, maka langsung di sebelah itu jasadnya Nabi menggali sendiri. Nabi menggali sampai lubang yang dalam, maka Nabi langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Di hadapan permukaan lubang tersebut ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu Nabi menyatakan, "Ya Umar, ya Abu Bakar, udnuwa ilayya akhakum." Deketin sekarang. Deketin saudara kalian itu, yaitu Abdullah bin Bijadain. Maka dipegang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi berada di liang kuburnya Pak. Nabi udah berada di dalam Pak. Diambil tuh jasadnya Abdullah bin Bijadain. Ketika Abdullah ini diturunkan, langsung Nabi menyatakan di sore hari, dia menyatakan, "Allahumma inni qad raditu anhu farda anhu." Ya Allah, sungguh aku ridha kepada Abdullah Dzul Bijadain, maka ridhokanlah hambamu ini ya Allah. Lihat Rasulullah yang mengucapkan itu. Seluruh sahabat menangis sampai Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, "Ya laitani sahibah hadzal qabr." Coba aku yang menjadi penghuni kuburan ini. Coba aku, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, coba aku yang dikuburin bisa diambil jasadku oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari sini maulid ini indah, ini luar biasa maulid ini. Ya, satu keindahan yang tidak ada tandingannya. Apa?
adanya anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Pak ya, ini Ustaz Ojak Masya Allah nih, Dr. Rozak nih, contohin kita biar cinta sama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kita cinta kepada mereka melebihi siapapun. Dan itulah memang diajarkan oleh para orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampai Nabi menyatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mru'un taqi. Tidaklah mencintai kami ahlul bait melainkan seorang yang bertakwa kepada Allah. Wala yuhibbuna illa mru'un syaqi. Tidaklah membenci kami, tidaklah suka kepada kami melainkan orang yang munafik, yang lacur di dunia wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Ghazali membagi manusia itu kepada 3 bagian. Imam Ghazali pertama, intima ila dzurriyyah Nabi SAW. Dia yang menyambung kepada anak keturunan Nabi SAW. Dan kita yakinkan anak cucunya Nabi ada. Sampai Nabi menyatakan mabal agwam yaz'amun anna qarabati la tanfa. Ada aja manusia menyangka bahwa anak keturunanku tidak bermanfaat. Ala inna kulla hasabin wa nasabin munqati yaumil qiyamah ila hasabi wa nasabi. Ketahuilah setiap apapun kedudukan, setiap apapun pangkat dan nasab akan terputus melainkan kedudukanku dan anak keturunanku. Maka di sini intima, ya, ini yang pertama yang tidak ada sama sekali ketinggian yang di atasnya, nggak ada. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami kalau kita belajar kitab fikih, beliau sempat ditanya, ya Imam, mana yang paling utama? Keturunan Nabi bodoh, keturunan Nabi bodoh, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar, dengan orang alim yang bukan keturunan Nabi. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang ulama pasti tahu tuh. Ibnu Hajar pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, pengarang banyak lagi karangan-karangan. Ya. Ketika itu beliau langsung menjawab, keturunan Nabi yang jahil lebih utama ketimbang orang alim tapi bukan sayyid. Ditanya kenapa? Li'anna syarafahu li dzatihi. Karena kemuliaan habaib itu pada zatnya mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad. Itu enggak dia minta, enggak dia suruh, memang Allah ditakdirkan berojol dari perut ibunya, udah bersambung keturunannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wa amal alim fa innahul arif. Kalau seandainya Habib, Sayyid, gila, orang sebutannya Habib juga. Ya Pak ya, maka dibilang Habib mah hidup lagi nih. Banyak yang datang minta air. Tuh lihat. Ini Habib gila, tetap dipanggil Habib. Tapi kalau ulama baca kitab Tanqihul Qaul, baca kitab Jalalain, pas keluar dari masjid pakai celana monyet. Alias gitu. Orang sebutannya apa itu? Alim atau orang gila? Orang gila. Maka di sini kita contoh, beginilah kemuliaan para ulama yang cinta sahabat Rasul dan juga cinta para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hadirnya kita Maulid yang mulia ini, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Dan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kaum muslimin yang Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, yang dengan sebabnya tidak terkena siksaan baik jiwa kita dan seluruh orang yang kita cintai. Rahmatika ya arhamar rahimin.